Mungkin ada 300-an kali ya. 300 juta? Gila, 300 juta. Assalamualaikum, Pak Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, brandnya tetap ada ya? Harus. Mas Yos, ini hari Jumat nih. Ngobrol sedikit sama Mas Yos ya. Mas, sampean tuh dulu pernah cerita ke saya, dulu sampean tuh orangnya bekas pekerja tambang, ex pekerja tambang. Kemudian sekarang sampean punya T-Rex Fitness, kemudian yang kedua ada apa nih, istilahnya coffee shop ya? Ya, coffee shop. Ada coffee shop. Mas, saya nanya nih, kenapa bisa sampai ada di perusahaan tambang? Jadi ceritanya itu Panjang nggak nih? enggak juga. Enggak juga. Iya, gimana? Saya enggak pernah punya niat kerja di tambang sebenarnya. Nah, terus? Jadi nggak kerjanya di tambang sama sekali karena dari ayah, dari bapak ya kakak pertama, 3 dan keempat dulu semuanya kan di perusahaan. Nah, terus? Walaupun saya jurusannya keteknikan tapi saya pengen sesuatu yang beda gitu. Jadi ya nggak pernah niat kerja di tambang, tapi kebetulan waktu itu ibu lagi sakit yang mengharuskan saya pulang dari Balikpapan, ya udah ngelamar aja di tambang. Diterima gitu ya? Alhamdulillah diterima. Kemarin katanya gaji sampai puluhan juta ya, betul? Iya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Ya, bisa sampai segitu bisa. Bisa ya. Dan pernah dapat di angka segitu ya? Sering. Wah, kurang aja. Sering puluhan juta. Terus kenapa di perusahaan dengan gaji yang mungkin buat sebagian orang tuh udah gede gitu kan, memilih untuk resign ya kemarin ya? Enggak, saya nggak resign, saya dipecat. Oh, dipecat nih. Oh, dipecat. Oke. Titik di mana kemudian sampean berpikir bahwa sampean harus punya tempat fitness tuh apa? Dasar alasan sampean tuh apa, Mas Yos? Saya juga dulu nggak kepikiran sebenarnya buka tempat fitness. Jadi waktu 2017 kalau nggak salah itu Ya. sudah dapat uang pesangon kan. Berapa miliar, Mas? Ya adalah 4 miliar ya? sampai pengen mau buka usaha cuman bingung kan usaha apa gitu. Kalau mau buka coffee shop harus ada partner gitu kan. Oh. Pengalaman sih ada sedikit sama istri, cuman ya udahlah nanti aja. Terus saya ikut kejuaraan body contest di Samarinda. Oh, body contest. Ya. Oh. Habis itu saya lihat broadcast dari temen ada sertifikasi personal trainer level internasional yang ngajar orang bule. Ya udah saya berangkat aja ke Jakarta gitu kan, ikut trainingnya. Pokoknya beranikan diri aja deh gitu ya. Jalan aja dulu, sana berangkat sekitar 5 harian di Jakarta. Nah, balik dari sana, pas mau balik baru terpikir, kayaknya bagus buka tempat fitness. Ya udah sekalian aja sana cari peralatan apa segala macam. Oh, jadi sebenarnya juga sampean buka tempat fitness sih karena pada dasarnya sampean juga suka dengan olahraga angkat besi ya. Saya paling suka dengan olahraga angkat beban. Angkat beban. Bebannya siapa nih? Bebannya orang-orang. Beban hidup. Beban kehidupan. Tapi maksud saya begini, artinya pada saat juga mengawali tempat fitness nih, secara modal yang digunakan, apakah memang modal pribadi atau ada tambahan-tambahan dari mana gitu? Yang jelas uang pesangon 100%. Ludes. Jam sostek 100% ludes. Terus udah semua dipesan, tempatnya belum ada. Tempatnya belum ada? Tempatnya belum ada. Peralatan udah mau datang? Peralatan udah dibayar separuh, balik ke sini bingung cari di mana ya. Terus ada Bang Hendra. Oke. Bang Hendra Polres yang ngebantu kan. Nyari tempat ya? Ya nyari tempat, makanya saya berterima kasih sekali sama beliau. Tapi total untuk keseluruhan aset yang dipunya untuk fitness center nih udah habis berapa itu Mas? Gitu doang ya? Ya utang semua tadi.
Iya, utang semua ya. Utang belum lunas. Tapi sepakat nggak Mas Yos kalau sebenarnya ada sebagian orang tuh nganggap bahwa ketika kita mau coba memiliki usaha itu jatuhnya kayak kita gambling. Gambling tuh maksudnya gini, kita bisa sukses, bisa juga kemudian kita harus jatuh. Tapi sepakat nggak kalau proses ini disamakan dengan gambling tadi? Saya kurang sepakat sih sebenarnya kalau gambling. Kalau gambling itu kan murni apa ya, kita tidak punya perhitungan, artinya ya kita kayak main dadu aja, ngambil kocok keluar, menang beruntung, kalah buntung gitu. Tapi kita harus punya yang pertama passion, yang kedua keahlian. Kalau nggak ada keahlian di bidang, makanya saya suka di fitness tahun mulai dari kuliah udah belajar gitu kan. Pengetahuan sedikit punya, tapi kita harus punya pengetahuan yang lebih untuk bisa terjun di bidang itu, harus ada effort lebih. Makanya saya harus ngambil lisensi, jadi ketika ditanya kita bisa jawab, kita ngajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Kompeten lah ya. Jadi nggak bisa harus murni gambling, nanti latah bisnis. 2 bulan, 3 bulan tutup. Tapi nggak berharap kalau T-Rex bakal tutup kan? Jangan, itu T-Rex itu sebagai pelopor terdepan untuk pola hidup sehat di Berau. Wih, keren. Jadi itu visinya ya? Iya. Jadi saya harus mengenalkan bahwa khususnya laki-laki bahwa olahraga angkat beban adalah olahraga terbaik. Tapi gini Mas Yos, kita flashback dulu ya. Kemarin kan sampai di perusahaan tuh udah terbiasa dengan yang setiap bulan tuh terima hasil secara pasti ya. Kemudian tiba-tiba sampai punya tempat fitness yang 1 bulan tuh fluktuatif, ya kan? Bisa dapat, bisa enggak, bisa rugi, bisa untung gitu kan. Nah, perasaan waktu ketika sampai ada di situ gimana? Seru banget ya, ngobrol kalau cerita. Siap, Ceng, ngobrol, Ceng. Cerita masa lalu. Gimana Mas Yos? Ya, jadi kalau di perusahaan tuh intinya kita karena sudah dapat yang flash setiap bulan atau ada ya mungkin per 3 bulan, 6 bulan dapat bonus ya. Itu membuat kita terlena kadang-kadang. Itu yang membuat kita berada di zona zaman. Ya memang sih kalau untuk mencari safety line atau batas aman, mungkin kerja di perusahaan atau dapat gaji tetap pasti oke aja, tapi itu pilihan. Nah Mas Yos, kemudian gini Mas Yos, orang tuh kan ngelihatnya sampai juga punya apa nih, 911 apa 119 ini? 911 coffee shop. Kenapa harus kopi Mas? Kenapa harus kopi? Yang pertama ya karena saya ahlinya di bidang itu, bukan ahli sih, saya punya sedikit kemampuan di bidang itu. Oh, di bidang kopi. Jadi kalau saya mau buat Thai tea boba ya nggak ngerti buatnya gimana. Maksud saya kan begini, sampai badan udah gede nih ya kan, badan udah gede karena olahraga, ngejualnya kopi kan nggak relevan gitu loh Mas. Ya bagus biar para pendekar kopi takut gitu. Berat loh. Nggak ikut itu. Diedit. Disensor itu. Enggak, jadi kayak gini, kayak kopi ada hubungannya dengan olahraga. Apa kaitannya Mas? Ekstra kopi itu bagus untuk mood booster, energi ya, untuk kesehatan, apalagi orang yang lemah jantung. Jadi buat terapi, buat heart rate-nya juga bisa naik. Tapi bukan berarti adanya 911 ini sampai kecanduan untuk buka usaha kan? Nggak kayak gitu ya? Ya kita harus candu memang untuk buka Harus usaha. candu. Kayak endorfin ya. Iya. Harus ada efek candu. Ya. Nanti habis ini apa gitu kan? yang jelas bukan swalayan lah. Janganlah, soalnya serang sama kita lah. Jangan digarap juga. Jangan swalayan atau kontrakan lah, Jangan kontrak. Bahaya nanti. Tapi setidaknya gini sih Mas Yos, saya tuh ngelihatnya ketika sampean basicnya di pertambangan, kemudian punya usaha, ini keren. Kerennya tuh kenapa bahwa tidak mudah sebenarnya dengan habit yang sudah terbiasa duduk di depan komputer gitu kan. Kemudian 180 derajat berubah
yang setiap harinya itu berpikir ekstra keras. Contoh kenapa? Tentu untuk ngebangun sebuah bisnis kan kita perlu modal, perlu tenaga yang dikeluarkan. Sampai udah perhitungkan itu sedari awal gitu ya. Ya belum sih sebenarnya. Jadi bener-bener yang hajar aja gitu ya. Ya pertama baca bismillah aja. Baca gitu kan. bismillah. Yang kedua ya karena waktu itu udah nggak ada pilihan lain gitu kan. Ditawarin kerja di tambang lagi udah malas ngurusin banyak orang gitu. Oh. Ya udahlah jalani aja dulu sambil belajar itu kan sama-sama senior kayak Mas Joko Sendiri. Kayak Bang Hen. yang sudah ini kan. Ya udah jalan nanti kan ketemu masalahnya di mana gitu. Makanya sampai sekarang juga saya masih terjun langsung di tempat fitnessnya juga masih terjun supaya stabil lah. Stabil. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, ini selama pandemi ngefek nggak? Kita bicara ke tempat fitnessnya dulu deh. Ngefek nggak selama pandemi? Awal-awal sih ngefek ya, awal-awal ngefek banget karena dari anjuran pemerintah juga harus pembatasan jarak atau segala macam. Sempat turun hampir dari 100% ya mungkin sekitar 30% aja. Wih, luar biasa. Itu spot jantung gitu ya? Tapi yang namanya udah cinta sama besi ya udah. Jadi saya mengedukasi ke teman-teman bahwa pikiran sehat bisa mengalahkan jalannya. Tapi gini Mas Yos, keren nih, pikiran yang sehat bisa mengalahkan segalanya. Gimana pikiran bisa sehat kalau kantong lagi kritis Mas? Enggak, coba saya dibantu berpikir. Itu bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya itu Mas? Maksud saya begini, ini kan iya, kondisi pandemi. Tapi sebenarnya sorry saya potong. Artinya di semasa pandemi ini kalau bisa memang kita menyempatkan waktu untuk olahraga mungkin ya. Ya harus sebenarnya, harus Harus seperti itu ya. Olahraga itu ya nggak mesti di gym, di rumah juga bisa ya guling-guling ke apa gitu kan. Tapi kan Yang penting olahraga. kalaupun bisa nge-gym di T-Rex kan jauh lebih baik. Setidaknya pendapatan Oh, iya. bulanan kan tidak terganggu. Olahraga di rumah itu penting, tapi Lebih lebih penting lagi olahraga di tempat T-Rex Fitness itu. Ya, karena nanti dia masih dibimbing kan bagaimana caranya untuk bisa jadi besar. Iya. Tapi ngomong gini Mas, nah kemudian bicara masalah coffee shop. Di Brownie kan lagi rame itu Mas, coffee shop. Bertebaran. Setiap bulan tuh ada yang tumbuh, ada yang tumbang, ada yang hidup segan mati tak mau, ya kan? Ada yang bisa survive. Bagaimana cara sampai melihat kondisi perkopian di Brownie? Secara bisnis sih bagus ya, sebenarnya. Tumbuh kan. Tumbuh, benar. Ya cuman memang kondisi lagi nggak ngedukung aja. Kondisi tidak mendukung ya. Kondisi lagi nggak ngedukung. Tapi ya masing-masing coffee shop punya identitas sendiri lah ya. Oke, baik. Ada yang Instagramable, ada yang apa. Dan kalau saya sih lebih cenderung condong ke edukatif ya. Edukatif maksudnya gimana Mas? Jadi coffee shop tidak hanya sekedar menjual kopi, tapi sedikit pengalaman dan pengetahuan saya yang saya punya, saya sebisa mungkin sharing aja kan. Oh, jadi sebenarnya sampai ini untuk perkopian ada track record tersendiri sebenarnya sebelumnya ya? Ya pernah kerja lah di tempat coffee shop yang cukup Terkenal, fenomenal. Apa nama brand itu? boleh sebut. Nggak boleh. Ada yang logonya hijau-hijau itu. Logonya hijau, bener. Tapi maksud saya begini Mas, kalau dilihat kopi ini sebenarnya di 2 atau 3 tahun lagi sampai punya penerawangan nggak? Ini bakalan gimana nih dunia perkopian? Kalau kondisinya masih nggak berubah dari COVID sih, ya tumbuh cuman pelan. Tapi kalau misalnya kondisi udah normal sih mungkin bagus-bagus aja. Bagus sih kalau memang kondisi normal. Oh, Kondisi normal. kalau kondisi normal. Setelah kopi ada punya rencana apa lagi nih Mas? Nambah istri mungkin atau gimana? Wah. Loh, secara finansial udah tercukupin ya kan Pak? itu yang di depan saya ini nanti. Artinya belum ada plan lagi ya untuk bagaimana nih ke depan untuk T-Rex maupun 911 Coffee ini? Saya masih fokus di ini sih, ini sama ngejalanin franchise ini kan. Oh French, oh iya Istanbul Kebab. Tapi setidaknya begini sih Mas Yos. Sampai berapa usianya? 40 ya sekarang ya? Apa 50?
Kalau dari segi face itu ya bisa sekitar 35. 35. Kalau dari segi spare part Kalau dari segi strongest dan spare part masih 17 tahun. 17 20 ya. Oke. Besar kau ototnya. Nggak berani ngomong kalau masalah otot. Tapi begini sih Mas Yos. Kopi iya, tempat fitness iya, kemudian kebab Istanbul juga iya gitu kan. Apakah memang sebenarnya jiwa sampean itu saat ini berada di saya mau jadi pengusaha gitu? Atau sebenarnya sampean tidak ada pilihan lain? Kalau untuk saat ini saya sudah mau mengalihkan kuadran saya ke sebuah Kuadran investor. Dari employee ke ini ya, ke Saya investor. sudah hidup jadi employee itu mulai dari kuliah sudah kerja di macam-macam lah. Iya. Di tambang juga hampir 6 tahun. Saya rasa saya lebih enjoy aja kalau untuk ngelola yang sekarang sih. Iya. Tapi saya yakin sih enjoy itu cuman yang terlintas di mulut ya. Karena saya yakin setiap harinya juga mumet. Jadi sama kayak sampai ya. Mumet mikirkan setoran bagaimana gitu. Apalagi kondisi begini, terus peraturan yang berubah-ubah, yang apa. Tapi gini Mas Yos, sepakat nggak kalau misal nih ada teman-teman yang kemudian mau mencoba terjun ke dunia usaha dengan tujuan hidup enak, tidur tenang, waktu untuk keluarga ada, sepakat nggak dengan persepsi yang seperti itu Mas? Ya mungkin mimpi di siang Oh, bolong. mimpi di siang bolong. Bisa sebenarnya. Ya kalau sebagai investor bisa. Kalau yang bersangkutan emang sudah banyak duitnya kali ya. Tapi kalau untuk orang yang baru merintis, gimana pandangan Mas Yos? Kalau yang baru merintis ya fokus lah gitu kan. Karena kalau kita ya kalau misalnya di tambang tuh paling lama kerja 12 jam gitu kan. Oh, Kalau usaha itu mungkin berapa ya? Mungkin hampir 23 jam, 1 jam mungkin buat ibadah atau yang lain, sisanya ya mikirin utang gitu kan. mikirin hutang, Mikirin omset gitu kan, mikirin bagaimana cara bertahan grow up, hidup. karena kan kompetisi kan nggak mati, tetap jalan terus. Benar. Justru selama pandemi ini kita benar-benar diuji ya Mas Yos kayaknya. Bagaimana caranya bisa bertahan ya? Ya kalau lolos dari pandemi ini insya Allah lah mungkin sudah kebal kali ini. Enggak, harusnya gini Mas Yos. Kalau kita tuh lolos dari pandemi, harusnya tuh kita dapat kayak model sertifikat gitu kan. Lolos dari Iya bener, iya kan? Owner yang mampu membawa perusahaannya lolos dari pandemi, woi kan keren. betul. Tapi menarik. Nggak terasa Mas Yos sudah mau 22 menit perbincangan yang mungkin nggak ada faedahnya sama sekali ya. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalaupun ada ya syukur gitu. Tapi gini Mas Yos, coba sampai sebagai pelaku usaha nih, bisa ngasih saran, masukan nggak kepada teman-teman yang saat ini mungkin banyak kemarin yang di PHK juga, terutama teman-teman yang berada di tambang, bisa ngasih masukan nggak dari sisinya Mas Yos tuh kayak gimana sih? Kalau saran saya buat teman-teman saya yang masih kerja nih ya, kalau yang masih kerja di tambang ya mulai saat ini mulailah belajar investasi atau menyisihkan sedikit cadangan finansial untuk persiapannya, karena kita itu tidak tahu kapan kita didepak, kapan kita kapan kita Ini masuk. tanpa mendiskreditkan perusahaan tambang ya. Enggak, ini memang akan terjadi. Kita ngobrol biasa Ini aja. terjadi di semua, di saudara saya apa segala macam juga. Iya. Kita harus siap finansial kita, cadangan, jangan terlena dengan pendapatan bulanan. Tapi buat teman-teman, kenapa video ini hadir sih sebenarnya? Ini hanya sebagai apa ya, kayak parameter untuk menunjukkan bahwa kondisi teman-teman yang saat ini sedang punya usaha khususnya di pandemi itu bagaimana dan seperti apa gitu loh. Dan tentunya kita berharap sih mudah-mudahan video ini banyak manfaat yang bisa dipetik ya. Walaupun secara pengambilan video juga ala kadarnya dengan peralatan yang tidak tidak besar. Tapi terima kasih buat Mas Yos, sukses buat buat T-Rex 911, kemudian kebab Turkinya. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen
channel YouTube kami. Ya, insya Allah kita juga besok-besok akan ada narasumber-narasumber lain. Pantengin terus dan tungguin terus. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini juga setidaknya ingin memperkenalkan Brau di mata luar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak juga kayak gitu. Nggak juga kayak gitu. Bye. Cus.